Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alfi Putra dengan NIM K002586 dari kelompok B10. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi sistem kardiorespirasi. Dan di sini ada dua soal. Kita akan ke soal pertama dulu, yaitu laporan 1. Saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, dan Rusdi kemudian bersongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis tetralogi ovalat. Dan pertanyaan itu ada 3 ABC. Jelaskan sirkulasi fetal, jelaskan salah satu gangguan akibat gagal penutupan struktur fetal, dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Kita lanjut yang ini, fetal circulation. Nah, jadi fetal circulation itu awalnya itu dari plasenta, yang lalu dia itu ada ke vena umbilicalis, dan dia itu ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, lalu ke vena cava inferior, lalu ke atrium dextra, lalu ke foramen ovale. Dia itu sepertiganya itu ke ventriculus cordis dexter, mengalirkan darah ke pulmonal, lalu dia itu ke atrium sinistra, lalu dia ke ventriculus cordis sinister, aorta sistematis seluruh tubuh, lalu dia itu kembali ke core melalui vena cava superior at inferior, lalu dia ke atrium dextra, lalu ke ventriculus cordis dexter, lalu sebelum ke tron pulmonal dia itu masuk ke ductus arteriosus, lalu ke aorta descendens, lalu ke arteri iliaca, lalu ke arteri umbilicalis, lalu ke placenta. Seperti ini sini. Lalu kita lanjut ke sirkulasi fetal, dan itu paru-paru itu belum berfungsi sehingga oksigen itu berasal dari plasenta. Lalu darahnya itu miskin O2, dan ke plasenta itu lewat arteri umbilicalis. Lalu darah kaya O2 itu kembali ke janin lewat vena umbilicalis. Lalu untuk alur utamanya itu vena umbilicalis ke ductus venosus, ke vena cava inferior, ke atrium kanan, lalu sebagian besar darahnya itu ke foramen ovale, lalu ke atrium kiri dan ke ventrikel kiri, aorta, otak, dan jantung. Lalu darah dari vena cava superior itu ke ventrikel kanan, lalu dia ke arteri pulmonalis. Karena parunya itu belum aktif, dia itu akan dialihkan ke aorta lewat ductus arteriosus. Lalu ini setelah bayi lahir, dia itu akan terjadi beberapa perubahan. Untuk perubahannya itu foramen ovale itu menjadi fossa ovalis, ductus arteriosnya itu menjadi ligamentum arteriosum, ductus venosus itu menjadi ligamentum venosum, vena umbilicalis itu menjadi ligamentum teres hepatis, lalu distal arteria umbilicalis itu menjadi ligamentum umbilicali medianum. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, paten ductus arterius itu normalnya itu kalau tidak salah ductus arterius itu akan menutup setelah lahir karena paru mulai berfungsi, tapi jika gagal menutup terjadi aliran darah dari aorta ke arteri pulmonalis. Lalu akibatnya itu apa sih? Nah, akibatnya itu paru-paru kelebihan aliran darah, dan itu bisa menyebabkan sesak nafas, lalu bisa terjadi gagal jantung. Lalu ini bunyi jantungnya itu seperti continuous Martinelli murmur, dan gejalanya itu apa biasanya? Mudah lelah, nafas cepat, dan kadang itu tidak naik berat badan, seperti itu kurang lebih. Lalu kita ke vaskularisasi jantung. Nah, ini dari aorta ascendens kan, lalu dibagi menjadi kedua, arteri koronaria dextra, lalu ke arteri kalau dextra dulu itu bisa terpecah menjadi 3, ke ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, ramus interventricularis posterior PDA. Lalu untuk bawah itu sinistra itu ke interventricularis arteriot, ke ramus circumflexus. Kalau yang LAD tadi itu ke rami lateralis, kalau yang bawah tadi itu marginalis sinistra. Oke, lalu kita ke
ininya. Lalu mayoritas vasa venosa pada kor itu bermuara pada sinus coronarius menuju atrium dextrum, vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, vena cardiaca media, dan yang lain-lain itu. Sedangkan vena cordis minima itu bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin lanjut kita ke laporan yang kedua. Jadi di laporan kedua ini ada soal saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan pada pemeriksaan. Dokter itu biasanya akan mencurigai peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Lalu pernyataannya jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya, seperti pembagian naktus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Lalu jelaskan sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding yang lainnya. Kita akan lanjut. Nah, ini kan kita bisa lihat ada sinus frontalis, ethmoidalis, sinus frontalis, ethmoidalis juga, maxillaris. Ini yang dari A itu dari depan, kalau yang B itu dari lateral ya. Nah, sinus paranasal itu adalah, kita harus tahu dulu, sinus paranasal itu adalah sekelompok rongga di dalam tulang kraniofasial yang berhubungan dengan kavum nasi yang melalui ostum. Sinus paranasal itu biasanya itu berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Lalu sinus paranasal itu memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurai berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, dan melembabkan serta menghasilkan udara inspirasi. Lalu dia itu berperan dalam pertahanan tubuh. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di muara sinus parasinalis dan ductus nasoclerimalis di dinding lateral kavum nasi itu tuh ada 4 recessus pneumococci terdapat muara dari sinus pneumococci. Lalu kedua itu ada meatus nasi superior itu terdapat muara dari calulae ethmoidalis posterior. Lalu 3 itu ada meatus nasi media itu terdapat bangunan, yaitu ada bulla ethmoidalis, hiatus similoralis, infundibulum ethmoidale, dan processus uncinatius. Dan untuk penjelasannya itu, kalau processus uncinatius itu ada di bawah hiatus similoralis. Kalau bulla ethmoidalis itu berbentuk kubah, muaranya ke cellulae ethmoidalis media. Kalau hiatus similoralis itu saluran melengkung di bawah bulla ethmoidalis, muaranya itu ke sinus maxillaris. Kalau infundibulum ethmoidale itu di ujung anterior hiatus seminolaris dan sinus frontalis, dan cellulae ethmoidalis itu anterior bermuara di sini setelah processus ductus frontalis. Lalu yang keempat adalah meatus nasi inferior, itu terdapat muara dari ductus nasolacriminalis. Ductus nasolacriminalis itu mengalirkan air mata dari saccus congenitus oculi. Ductus tersebut berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbital. Kita bisa lihat ini preparatnya tuh, ada kita dari samping ya, ini ya ada recessus peninsulae, meatus nasi media, meatus nasi superior, meatus nasi inferior, middle concha, superior concha. Lalu kita yang terakhir di sinus. Nah, kenapa sih sinus itu paling sering, kenapa sinus maxillaris itu paling sering sinusitis? Ada beberapa alasan utama. Biasanya itu aku lebih nyebutnya 4. Letak lubang drainase itu lebih tinggi. Karena apa? Lubang sinusnya itu maxillaris itu berada di bagian atas dan lendirnya itu sulit keluar, yaitu melawan gravitasi. Kalau 2 itu drainase bergantung pada cilia atau rambut halus pendorong lendir. Itu kalau terganggu lendirnya itu menumpuk. Kalau 3 itu muara di meatus media, area ini sempit dan mudah tersumbat, misalnya itu saat flu. Dan keempat itu ada dekat akar gigi. Infeksinya ini gigi
Infeksi gigi ini bisa menyebar ke sinus maksilaris. Akibatnya apa sih? Lendir mudah tertahan dan jadi tempat berkembang bakteri dan terjadinya sinusitis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di laporan ini. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan sekian, terima kasih.